Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap pemirsa dimanapun Anda berada, hafizakumullah. Kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari dari surat Al-Alaq, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah mengawalinya pembahasan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dan salah satu proses penciptaan manusia, yang mana manusia berasal dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, yakni segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, yakni segumpal daging. Ya. Al-alaqah, ya, segumpal darah. Ini merupakan salah satu proses penciptaan manusia. Pertemuan yang lalu telah kita pelajari tentang 5 ayat yang menjadi awal turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di Gua Hira. Selanjutnya, kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas kelanjutannya, yakni ayat yang ke-6 hingga akhir. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah turunnya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 dari surat Al-Alaq, kemudian wahyu terputus. Artinya untuk beberapa saat wahyu tidak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah itu tidak lagi wahyu yang turun sambungan atau bagian dari surat Al-Alaq. Tetapi kemudian setelah itu turun surat-surat atau ayat-ayat yang lainnya. Ya, surat Al-Muddathir, surat Al-Muzammil, dan surat-surat yang lainnya. Baru kemudian turunlah ayat yang ke-6 surat Al-Alaq hingga terakhirnya. Dan sebagaimana kita ketahui, setelah turunnya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 surat Al-Alaq, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu tersebut. Ya, menyampaikan wahyu, berdakwah. Namun cara dakwahnya adalah dengan cara sirriyah. Ya, tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Dakwahnya adalah individu per individu. Ya, tidak terbuka. Selama berapa tahun Ibu dakwah sirriyah? Rasulullah SAW melakukan dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi. Berapa tahun? Selama 3 tahun. Setelah 3 tahun baru kemudian Rasulullah SAW berdakwah dengan dakwah namanya jahriyah, secara terang-terangan, ya, terbuka. Lebih banyak lagi, ya, yang diajak, yang didakwah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dakwah Rasulullah SAW dengan terang-terangan, ya, terang-terangan, terbuka, ya. Kemudian setelah itu mendapatkan apa? Pertentangan, perlawanan, ya, dari orang-orang Quraisy, ya, dari orang-orang Quraisy. Di antaranya yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Jahal, ya, Abu Jahal dan pasukannya, ya, Abu Jahal dan
kabilahnya, ya, menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada fase dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan inilah, ya, di masa-masa inilah kemudian turunlah sambungan dari surat Al-Alaq ayat yang ke-6 sampai yang terakhir. Ya. Oleh karenanya silakan dilihat mushafnya Ibu. Dilihat ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-6. Kalla innal insana layatgha. Apa artinya? Kalla, sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya, al-insan, manusia, la yatgha, benar-benar melampaui batas. Benar-benar melampaui batas. Tagha artinya melampaui batas. Seperti air yang melampaui batas, taghal ma'u, ya. Air yang melampaui batas, artinya air itu meluber, ya, tumpah ruah, melampaui batas. Itu makna dari kata tagha, ya. Jadi taghal insan, manusia itu melampaui apa? Melampaui batas. Kapan manusia itu dikatakan melampaui batas? Kapan manusia itu dikatakan sebagai seorang yang zalim? Kapan? Perhatikan di ayat yang berikutnya. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-7. Manusia dikatakan melampaui batas ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Apa artinya? Apabila melihat dirinya serba cukup, dia merasa dirinya sudah berkecukupan, dia tidak lagi butuh terhadap bantuan orang lain, bahkan dia merasa tidak butuh terhadap Allah, ya, bahkan dia tidak merasa butuh terhadap Allah, karena dia merasa dirinya sudah kaya, karena dia merasa dirinya banyak memiliki pengikut, ya. Karena dia merasa cerdas, akhirnya dia merasa dirinya cukup. Padahal kenyataannya bagaimana? Manusia itu fakir. Kenyataannya manusia itu fakir. Kita semuanya fakir, sangat membutuhkan. Membutuhkan siapa ibu-ibu? Sangat membutuhkan Allah. Maka dilihat surat Fatir ayat 15. Fatir ayat 15. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah." Wahai manusia, antumul fuqara. Apa artinya fuqara? Jamak dari fakir. Kalian itu adalah orang fakir, sangat membutuhkan. Butuh kepada siapa? Butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan dialah Allah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Dan Allah al-hamid, maha terpuji. Jadi kita semuanya manusia, siapapun tanpa kecuali, kita sesungguhnya fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Apa buktinya? Kita hidup di mana, Bu? Kita hidup di bumi. Di atas bumi ini milik siapa? Milik Allah. Allah lah pemilik bumi ini. Ya, kapan saja Allah bisa menjadikan bumi ini berguncang dengan dahsyatnya. Ya, bisa terjadi gempa, bisa terjadi longsor. Ya, semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Udara yang kita hirup
Siapa yang menjual udara? Hah? Setiap saatnya kita menghirup udara. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Air. Ya. Air dari mata air ataupun air hujan yang turun, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tubuh kita ini, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, udara yang masuk ke dalam tubuh kita, siapa yang mengatur perjalanan makanan dan minuman? Siapa yang mengatur perjalanan udara di dalam tubuh kita? Semuanya Allah. Sampai jantung kita kalau tidak berdetak bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, siapa yang mengatur detak jantung kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, dan semuanya kita yakini bahwa Allah lah yang maha kaya. Kita sangat butuh bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Ini semuanya adalah keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki, ya, ada saatnya barang tersebut akan hilang. Apa yang kita miliki ada saatnya akan rusak. Ada saatnya akan diwariskan. Ya. Artinya bahwa kita sangat bergantung, kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ada orang yang merasa dirinya kaya, merasa dirinya cerdas, merasa dirinya banyak pengikut, ya, itulah yang menjadikannya sombong. Itulah yang menjadikannya apa? Sombong, berbuat zalim. Sebagaimana halnya Qarun, berbangga diri dengan hartanya, ya, dia merasa itu adalah kecerdasannya. Apa yang dikatakannya? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkannya karena kecerdasanku. Ya. Demikian juga dengan Abu Jahal yang sedang kita bahas ini, ya, Abu Jahal. Maksud dari al-insan ayat yang ke-6, innal insan. Yang dimaksud adalah siapa? Ayat yang ke-6. Manusia yang melampaui batas, maksudnya siapa di sini? Yang dimaksud di ayat yang ke-6 ini adalah Abu Jahal. Yang dimaksud adalah Abu Jahal. Dia melampaui batas karena dia merasa punya anak yang banyak, karena dia merasa memiliki harta yang banyak, karena dia merasa memiliki pengikut yang banyak yang siap menolong dan membantunya, sehingganya dia melampaui batas dan menzalimi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita mengambil pelajaran, meskipun ayat ini terkait dengan Abu Jahal, tetapi faedahnya sifatnya adalah umum. Untuk kita semuanya yang baca ayat ini, jangan sampai kita seperti Abu Jahal yang melampaui batas. Kapan seseorang dikatakan melampaui batas, Ibu? Ketika merasa dirinya sudah cukup, ya, sudah tidak butuh lagi dengan yang lainnya, ya. Apalagi jangan sampai kita merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang ke-8. Apa ayat yang ke-8? Inna ila rabbika ruj'a. Inna, sesungguhnya, ila rabbika, kepada Rabbmu, ar-ruj'a, tempat kembali. Apa maksudnya? Maksudnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya adalah milik Allah, dan kita semuanya pasti akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kalau kaitan ayat ini dengan Abu Jahal, berarti ini adalah peringatan terhadap Abu Jahal. Ya, peringatan terhadap Abu Jahal. Kalau dia berbuat zalim dengan melampaui batas, ya, maka hendaklah dia mengingat bahwasanya dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dia akan menuai apa yang telah dia perbuat,
dari kezalimannya, dari perbuatannya melampaui batas, yakni dia akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini peringatan, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya ya, kamu akan kembali kepada Allah. Ujungnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan bahwa setiap orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masing-masing menunggu giliran. Menunggu giliran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus persiapkan diri kita, karena kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya, maka harus kita persiapkan bekal kita sebelum kematian itu tiba. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik perbekalan itu apa? Apa, Bu? At-taqwa, yaitu takwa. Kita sedang dalam perjalanan, ya, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita di dunia, ya, bekal kita di akhirat adalah takwa. Apa itu takwa, Bu? Apa itu takwa? Takut. Apa tuh takut? Takut ya? Takwa itu takut. Takut. Terus? Ya. Banyak sebenarnya Ibu ya definisi takut itu, definisi takwa itu. Ya. Secara bahasa takwa itu artinya menghalangi, menjaga. Wa waqahum adzabal jahim. Allah menjaga mereka dari apa? Dari neraka. Allah menghalangi mereka, menjaga mereka dari neraka. Jadi apa yang dimaksud dengan takwa Allah kalau begitu, Bu? Takwa Allah maksudnya adalah antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi, antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillah wiqayatan. Engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah ada penghalang. Engkau mengambil penghalang antara dirimu dan azab Allah. Itulah yang dimaksud dengan takwa Allah. Pertanyaannya, apa yang kita jadikan sebagai penghalang kita dari azab Allah? Jangan sampai kita terkena, jangan sampai azab Allah itu menimpa diri kita. Apa yang menjadi penghalangnya, Bu? Yang menjadi penghalangnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itulah yang akan menjadi penghalang diri kita dari azab Allah. Dan caranya adalah dengan meninggalkan seluruh dosa. Ya. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Ya, itulah yang dimaksud dengan takwa. Baik, kita lanjutkan. Apa ayat berikutnya? Ayat yang ke-9. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita, bagaimana pendapatmu tentang orang alladhi yang yanha, melarang? Siapa yang dimaksud orang ini? Siapa yang dilarang? Kita lihat ayat berikutnya. Abdan idza shalla. Abdan, apa itu abdun? Hamba. Idza, ketika shalla, dia salat, dia melaksanakan salat. Berarti orang tersebut melarang seorang hamba untuk melaksanakan salat. Siapakah yang melarang dan siapakah yang dilarang untuk melaksanakan salat? Ya, ini Abu Jahal yang melarang
mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat. Ya, jadi Abu Jahal ini adalah orang yang selalu mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, yang menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Nah, kemudian dilihat ayat yang ke-11. Apa ayat yang ke-11? Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu? In kana, jika dia, siapakah dia? Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'alal huda, ala di atas, al huda petunjuk, ya, di atas kebenaran. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di atas kebenaran? Au amara bittaqwa, atau amara memerintahkan, ya, menyuruh, bittaqwa, ya, menyuruh untuk bertakwa kepada Allah. Di sini kita lihat, ya, pembahasan terkait dengan Abu Jahal yang menghalangi dakwah Rasulullah SAW, ya, yang menghalangi Rasulullah SAW untuk salat, untuk beribadah. Nah, di sini bagaimana pendapatmu? Yang dihalangi tersebut berada di atas petunjuk, dan dia memerintahkan untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan orang-orang agar bertakwa supaya terhindar dari apa tadi? Terhindar dari azab Allah. Mengapa kamu melarangnya? Mengapa kamu mengganggunya salat? Ya. Mengapa engkau cegah dakwahnya? Kemudian berikutnya ayat yang ke-13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? In kadzdzaba, jika dia kadzdzaba, kadzdzaba mendustakan, wa dan tawalla berpaling. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Bagaimana dia? Dia yang kadzdzaba, yang mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Kalau sebelumnya adalah pertanyaan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu tentang dia yang di atas kebenaran dan memerintahkan kepada takwa? Ini terkait dengan pertanyaan terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya tentang Abu Jahal yang mendustakan apa? Mendustakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalla, berpaling dari apa? Berpaling dari ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada al-haq. Berpaling dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada al-huda, kepada petunjuk. Jadi siapa yang mendustakan, Bu? Abu Jahal. Mendustakan apa? Mendustakan apa? Mendustakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang dimaksud dengan yang orang yang berpaling? Abu Jahal. Meskipun ayat-ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal, namun ini adalah pelajaran yang umum untuk siapa saja, ya, yang menentang dakwah. Apakah dia orang kafir ataukah dia sendiri seorang muslim, ya, seorang muslim namun dia tidak suka dengan Islam, ya, dia membenci dakwah yang mengajak kepada tauhid, ya, dia menghalang-halangi dakwah tauhid, ya, tidak suka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala,
Ini juga ya peringatan terhadap orang-orang yang semisal dengan Abu Jahal. Kemudian ayat yang keberapa? Ayat yang ke-14. 14 ya? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam, tidakkah dia mengetahui bahwasanya annallaha, sesungguhnya Allah, yara, melihat. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat? Melihat apa? Melihat perbuatannya. Melihat apa? Melihat pertentangannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan segala niat buruk Abu Jahal Allah tahu atau tidak? Tahu. Gerak-gerik Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya. Ya. Bahkan niat buruk Abu Jahal Allah mengetahuinya. Nah, jadi ini juga sekaligus pelajaran bagi kita semuanya. Hendaklah kita berhati-hati terhadap maksiat. Sekecil apapun maksiat dan keburukan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Bukan yang sifatnya zahir saja, tetapi niat kita pun juga, kita baru bermaksud ingin melakukan keburukan, maksiat, sadarilah segera bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbetik dalam diri kita. Kemudian ayat yang ke-15, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla, apa kalla? Sekali-kali tidak. La illam yantahi, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, tidak berhenti dari berbuat kezaliman, melampaui batas, apa akibatnya? La nasfa'an bin nasiyah, niscaya kami tarik an-nasiyah. Apa an-nasiyah? Ubun-ubun. Niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ditarik kemana? Ditarik ke dalam neraka. Terkait dengan pertentangan Abu Jahal, ya, yang menghalangi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Jahal berkata, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina azhurikum? Abu Jahal bertanya, ya, maksudnya adalah mengejek, bertanya kepada orang-orang Quraisy, ya, yang berada di sekitar Ka'bah, apakah sudah datang Muhammad yang yu'afir itu menggosok-gosokkan. Jadi Abu Jahal menghina Rasulullah SAW yang sujud ketika sholat, itu dikatakan apa? Yu'afir, menggosok-gosokkan kepalanya, menggosok-gosokkan wajahnya, menggosok-gosokkan tanahnya, apa, wajahnya ke tanah. Ini sebenarnya apa? Ejekan terhadap Rasulullah SAW yang sujud. Namun dikatakan oleh Abu Jahal, yu'afir, ya, menggosok-gosokkan wajahnya ke tanah. Maka kemudian yang ditanya, mereka mengatakan bahwa na'am, ya. Faqal, kemudian Abu Jahal berkata, wallati wal uzza la in ra'aituhu yaf'alu dzalika la ata'anna ala raqabatih. Jadi ketika dijawab ya, bahwa Rasulullah SAW memang sedang sujud, ya,
Lantas Abu Jahal bersumpah dengan nama siapa? Lata dan Uzza. Kemudian dikatakan, seandainya aku melihat dia melakukan hal tersebut, yakni maksudnya sujud, niscaya akan aku injak lehernya. Au la u'affiranna wajhahu fit turab, atau akan aku gosok-gosokkan wajahnya ke tanah. Kemudian datang Rasulullah SAW dan beliau salat. Datang Rasulullah SAW dan beliau salat. Za'ama liyata'a ala raqabatih. Abu Jahal mengira dia bakalan bisa menginjak leher Rasulullah SAW. Namun ternyata apa yang terjadi, Bu? Fama faji'ahum minhu illa wa huwa yankusu ala akibaihi wa yattaqi biyadaihi. Akan tetapi tiba-tiba Abu Jahal mundur sambil menghalang-halangi dengan kedua tangannya, ya, sambil menghalang-halangi dengan kedua tangannya. Orang-orang keheranan bertanya kepada Abu Jahal, "Apa yang terjadi? Tadi katanya kamu mau menginjak leher Muhammad. Nah, sekarang tiba-tiba engkau seperti seseorang yang sedang apa? Menggerak-gerakkan tangannya, sedang seperti apa namanya? Menghalang-halangi dirinya dari sesuatu. Kenapa engkau? Malaka?" Maka kemudian Abu Jahal berkata apa? "Inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa haulan wa ajnihah." Perhatikan, Bu, apa yang dijawab oleh Abu Jahal. Ternyata ada yang terjadi, sesuatu yang terjadi dengan Abu Jahal yang tidak dilihat oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Apa jawab Abu Jahal? "Di antara aku dan dirinya terdapat parit yang isinya apa? Isinya api, siksa, dan ada sayap-sayap malaikat." Namun orang-orang yang sekitarnya lihat atau tidak, Bu? Tidak. Yang lihat hanya siapa? Yang nampak hanya Abu Jahal yang melihat itu. Ya. Lihat, Bu, bagaimana bencinya. Apa yang menyebabkan Apa yang menyebabkan Abu Jahal sangat benci terhadap Rasulullah SAW? Ada yang tahu? Kabilah apa, Bu? Abu Jahal. Kan sama-sama dari Quraisynya, Bu? Iya. Sukunya berbeda. Ah, bagus. Kalau Abu Jahal dari suku apa? Oh, kubunya. Kubunya yang berbeda. Tepatnya adalah, itu sudah benar, Bu, ya. Tapi tepatnya adalah bahwa Abu Jahal itu berasal dari keturunan Bani Makhzum. Sedangkan Rasulullah SAW keturunan Bani Hashim. Ya. Jadi ada hasad. Ternyata ada hasad. Abu Jahal hasad terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal, Bu, Abu Jahal itu teman mainnya Rasulullah SAW. Abu Jahal itu adalah teman mainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya, Bu? Ada yang tahu kisahnya? Apa buktinya, Bu? Di perang Badar, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari Abu Jahal. Dan Rasulullah SAW katakan, jika kalian tidak mengenal Abu Jahal, maka lihatlah di lututnya ada bekas luka. Bekas lukanya itu disebabkan karena apa, Bu? Ada yang tahu?
Bekas luka tersebut adalah dulu sewaktu kecil Rasulullah SAW dan Abu Jahal pernah diundang makan di rumahnya Abdullah bin Jad'an. Dan Rasulullah SAW dorong-dorongan dengan Abu Jahal sampai Abu Jahal jatuh, lalu terlukalah lututnya sampai membekas. Oleh karenanya ketika perang Badar, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, carilah Abu Jahal. Jika kalian tidak mengenal jasadnya, ya, lihatlah bagian lututnya. Itu ada bekas luka. Ini menunjukkan apa? Bahwa Abu Jahal itu adalah sebenarnya teman mainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun itulah hasad. Itulah hasad. Betapa seringnya persahabatan itu rusak disebabkan karena apa, Bu? Hasad. Ini kencang kalinya Bu hasad ya. Pengalaman Bu ya. Ini kayaknya pengalaman putus pertemanan nih Bu ya. Dulu teman baik, sekarang sudah seperti musuh Bu. Musuh bebuyutan. Kalau diselidiki sebabnya apa Bu? Kebanyakannya karena hasad. Ya, ini bahayanya penyakit hati yang bernama hasad. Kembali lagi tadi terkait dengan riwayat Abu Jahal yang ingin menginjak menginjak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah SAW terkait dengan hal ini? Beliau katakan, "Laudana minni lahtatafathul malaikatu udwan udwa." Seandainya Abu Jahal nekat juga mendekati diriku, apa yang akan terjadi? Malaikat akan menyambar siapa? Ya, menyambar Abu Jahal. Apa yang dilakukan? Tubuhnya akan dimutilasi oleh malaikat. Ya, udwan. Ya, sepotong-sepotong dari anggota sepotong-sepotong anggota tubuhnya tadi akan disambar oleh malaikat. Bahasanya apa? Dimutilasi. Kembali pada ayat tadi, kalau seandainya dia tidak berhenti demikian, niscaya akan kami tarik ubun-ubunnya. Di ayat berikutnya, ayat yang keberapa? 16 ya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Apa tadi nasiyah? Ubun-ubun. Kadhibah? Ya. Kadhibah. Yang berdusta atau mendustakan. Khati'ah, yang durhaka atau berbuat dosa. Di sini disebutkan nasiyah, ubun-ubun. Berarti yang mendustakan itu siapa? Apa? Atau siapa? Ini nasiyah di sini disebutkan, ubun-ubun. Nasiyah. Apa artinya nasiyah? Ubun-ubun. Ubun-ubun itu apa, Bu? Kan bagian dari otak, Bu ya, ubun-ubun itu. Ya, ubun-ubun di bawahnya otak. Ya. Tapi di sini disebutkan nasiyah, maksudnya apa? Di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah memang ubun-ubun itu sendirilah yang mendus. Yang dimaksud adalah yang mendustakan itu adalah ubun-ubunnya. Ubun-ubun itulah yang mendustakan,
melakukan dosa. Namun ada pendapat yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah orangnya, ya, pemilik ubun-ubun. Jadi kalau pendapat yang pertama maksudnya adalah yang durhaka itu adalah otaknya. Jadi otaknya yang durhaka, karena otaknya yang mengatur, yang memerintahkan untuk berbuat maksiat. Ya. Otaknya lah yang membuat perangai yang mengatur perangai yang buruk. Ya. Jadi ini merupakan sumber keburukannya, ya, sumber maksiatnya dari ubun-ubunnya tersebut. Makanya dikatakan nasiyah, kadzibah, khati'ah. Pendapat yang kedua adalah pemiliknya, ya, orangnya, ya, pemilik ubun-ubun tersebutlah yang mendustakan dan durhaka. Taib, falyad'u nadiyah. Apa yad'u? Hendaklah dia memanggil. Yad'u, memanggil. Falyad'u, maka biarlah dia memanggil. Nadiyahu, apa nadiyahu? Falyad'u nadiyah, biarlah dia memanggil pasukannya, kabilahnya, golongannya. Memanggil untuk apa, Ibu? Untuk menolong. Ya. Biarlah dia memanggil seluruh anak buahnya, pasukannya, kabilahnya. Apa kata Allah? Ayat kan ke-18, sanad'uz zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu malaikat apa? Penyiksa orang-orang yang berdosa. Jadi malaikat inilah yang nanti akan mendorong dengan paksa, ya, untuk masuk ke dalam neraka, malaikat zabaniyah. Kemudian terakhir ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla, sekali-kali tidak. La, jangan. Tuti'hu, kamu mematuhinya, janganlah kamu patuh kepadanya. Wa, dan usjud, sujudlah, disambung wasjud, sujudlah. Iqtarib, dekatkanlah. Waqtarib, serta dekatkanlah atau mendekatlah. Mendekatkan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Lihat Bu, ini Allah tutup firman-Nya surat Al-Alaq ini dengan kalimat yang indah, ya, nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak menghiraukan perbuatan Abu Jahal. Abaikan, ya, abaikan perkataan dan perbuatan Abu Jahal yang mencegah, yang melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, ya, yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abaikan. Ya, Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menghiraukan perkataan dan perbuatan Abu Jahal. Dan ini juga merupakan pelajaran untuk kita semuanya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak berhenti sujud. Tidak berhenti sujud, tetap kita sujud. Apapun rintangan halangan, kita tetap sujud, kita tetap salat sampai ada namanya salat dalam keadaan genting. Salat apa? Dalam keadaan takut, salatul khauf. Salat dalam keadaan takut, ya, dalam keadaan peperangan, tetap kita diperintahkan untuk salat. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka salat berjamaah. Mereka salat berjamaah ketika terjadi peperangan. Ya. Ya. Bahkan
ketika Rasulullah SAW dan para sahabat mengalami penindasan, apa syariat yang pertama kali turun, Bu? Perintah apa yang pertama kali diturunkan, Bu? Dari rukun Islam selain syahadat, salat. Perintah salat. Ya, perintah salat itu sudah Allah syariatkan ketika Rasulullah SAW masih berada di mana? Berada di Makkah sebelum hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah. Adapun yang lainnya baru disyaratkan di mana? Di Madinah. Ya. Apapun yang terjadi, tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, apapun yang kita alami dari gangguan, halangan, berbagai permasalahan, tetaplah kita beribadah, tetaplah kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ada orang yang menghalangi kita, mencegah kita, ya, mempersulit gerak langkah kita, kita tetap bersabar, ya, bersabar dan tetap terus beribadah dan berdakwah, ya, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi sunnatullah bagi siapa yang menjalankan ya syariat ini. Bagi siapa yang berdakwah mengajak kepada al-haq, pasti akan mendapatkan rintangan, halangan, gangguan, cobaan yang berat. Ya. Namun kita harus tetap bersabar dan terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa, Bu? Sabar dan salat. Kita diperintahkan untuk minta tolong dengan apa, Bu? Ista'inu bis sabri was salah. Ya, minta pertolongan dengan sabar dan salat. Dan ini juga pelajaran yang bisa kita ambil. Semakin seseorang bersujud, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin seseorang memperbanyak sujud, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang berusaha menjatuhkannya, merendahkannya, menghinakannya, namun ketika seseorang tegar di atas al-haq dan dia terus sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia sedang ditinggikan derajatnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bikasrati sujudi lillah." Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah. Tidaklah engkau sujud dengan satu kali sujud, melainkan apa? Rafa'akallahu biha darajah. Melainkan dengannya, dengan sujud tersebut Allah akan mengangkat derajat. Wa hatta anka biha khati'ah. Dengan sujud tersebut Allah akan menghapus dosa. Ya, jadi dengan sujud, ya, sujud keutamanya apa, Bu? Akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diangkat derajat kita dan juga akan dihapus dosa. Ya, sebagaimana hadis yang sering kita ulang ketika pembahasan tentang sujud di dalam salat, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksir du'a. Kondisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabbnya adalah kapan? Wa huwa sajid, ketika dia sujud. Apa perintah Rasulullah SAW? Fa'aksir du'a, perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, ini sujud sangat penting, ya. Salat sangat penting. Termasuk juga hadis yang berkaitan dengan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya, yang Rasulullah SAW suruh dia untuk meminta apa yang dia inginkan dari Rasulullah SAW. Ternyata Rabi'ah bin Ka'ab dia meminta untuk bisa menemani Rasulullah SAW di mana? Di surga. Rasulullah SAW bertanya, "Au ghairu dzalik?" Apakah ada permintaan yang lain? Apa yang dikatakan oleh Rabi'ah bin Ka'ab? Huwa dzaka. Hanya itu yang diminta. Dia hanya ingin bisa berdampingan dengan Rasulullah SAW di surga. Apa kemudian yang dinasihati oleh Rasulullah SAW kepada Rabi'ah bin Ka'ab?
Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantulah diriku untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginanmu tersebut dengan apa? Bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, demikian apa yang bisa kita pelajari dari surat Al-Alaq ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya? Cukup. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.